wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu wasallam alaihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muqarrabin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih nikmat iman, takwa dan nikmat Islam kita. Karena dengan nikmat-nikmat ini Allah telah menjaga kita dengan nikmat-nikmat ini untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah itu berupa ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, dan juga diantaranya adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah semuanya bisa kita laksanakan atas karunia-Nya, dan itulah hal yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hal itu kita syukuri, insyaallah Allah akan menambahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tetapi apabila sebaliknya, wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Adapun jika kalian kufur, maka harus tahu sendiri bahwa azabku amat pedih. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah membimbing kita, mengajarkan kepada kita banyak hal kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan, yang dengan kebaikan tersebut menjadikan bekal kita, baik bekal di dunia ataupun nanti bekal di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena kita di dunia ini hanya untuk mencari bekal, kita singgah sesaat, kita hanya diibaratkan musafir, atau mungkin sama halnya dengan orang yang mencelupkan jari-jarinya ke dalam air. Begitu singkat dan begitu cepat. Dari situ sebaik-baik bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah apa yang kita lakukan hari ini, detik ini, saat ini merupakan bagian dari takwa, bagian dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu mengajarkan kebaikan, ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ikhwanillah jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Adapun kita selanjutnya akan mengkaji tentang bab yang sama dengan bab sebelumnya, yaitu bab fadlu silaturahim, bab keutamaan silaturahim. Haddatsana
Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Qala, ia berkata, haddatsani akhi, telah menceritakan kepadaku saudaraku, an Sulaiman bin Bilal, dari Sulaiman bin Bilal, an Muhammad bin Abi Atik, jadi dari Muhammad bin Abi Atik, an Ibni Shihab, dari Ibni Shihab, an Abi Salamata, dari Abi Salamah, an Abdurrahman, dari Abdurrahman, anna Abar Raddad al-Laisiyya, bahwasanya Abar Raddad yaitu al-Laisi, akhbarahu, telah menghabarkan kepadanya, an Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia yaitu Abdurrahman bin Auf mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di dalam hadis qudsi, azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Ana Rahman, aku ini adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha pengasih, yang dimana kita ketahui seperti di dalam tafsir surat Al-Fatihah bahwa Ar-Rahman ini adalah maha pengasih, dan kasih Allah ini tak terbatas untuk siapapun ketika di dunia sampai di akhirat. Jadi Ar-Rahman ini Allah berikan secara umum kepada makhluknya, siapapun yang ingin mendapatkan kasih sayangnya tanpa terkecuali, baik itu muslim ataupun non muslim, baik orang yang ahli ibadah ataupun ahli maksiat, Allah tetap memberikan nikmat rezeki kepadanya tanpa dipilah-pilih. Adapun kalau Ar-Rahim, Ar-Rahmanur-Rahim, Allah hanya mengkhususkan kepada orang muslim saja nanti di akhirat. Adapun yang tidak taat, yang bermaksiat, maka sudah tidak mendapatkan rahimnya Allah, kecuali atas izinnya, atas kehendaknya sendiri. Allah menyampaikan, Ana Rahman, saya ini Ar-Rahman, wa ana khalaqtur rahim, dan saya menciptakan Ar-Rahim, hubungan tali silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan. Jadi silaturahim, menyambung tali silaturahim ini menyambung kasih sayang. Kalau Allah Maha Ar-Rahim, Maha pengasih penyayang, Maha penyayang Ar-Rahim, sehingga diistilahkan di dalam bahasa Arab ketika menyambung tali silaturahim itu diambil dari kata rahim, kasih sayang juga. Jadi agar umat Islam ini saling menyayangi. Begitu juga ketika Rasulullah di Madinah ketika hijrah, beliau itu mempersaudarakan bahkan umat Islam, umat muslim dipersaudarakan oleh beliau. Agar apa? Agar terjalin cinta dan kasih sayang antara umat Islam. Di sini Islam mengajarkan kasih sayang untuk terus saling menyambung cinta dan kasih sayang.
tidak ada ya-nya. Adapun nama Allah itu Ar-Rahim, ada ya-nya. Jadi Ar-Rahim ada ya-nya sebelum mim. Kalau silaturahim itu tidak ada ya. Jadi diambil kata Ar-Rahim ini dari namaku. Ini firman. Kemudian faman wasalaha wasaltu, barang siapa yang menyambungnya maka aku pun akan menyambungnya. Dalam artian barang siapa yang menyambung silaturahim maka Allah akan menyambung kepada yang menyambung silaturahim tersebut. Di antara cara mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah pun juga akan mendekat kepada kita adalah dengan cara silaturahim ini. Semakin kita menjauh atau kita tidak melakukan silaturahim, tentu Allah pun akan menjauh dari kita. Sebagaimana disampaikan wa man qata'aha batattuhu, dan barang siapa yang memotong tali silaturahim ini, tidak mau menyapa, tidak mau berkunjung kepada saudaranya, baik saudara kandung, saudara semuslim dan lain sebagainya, maka Allah pun batattuhu akan memutusnya. Sudah mulai jauh, Allah pun menjauh darinya. Bisa jadi rahmat sudah mulai jauh, karena tadi diambil dari kata rahim, kasih sayang. Sehingga ketika kita menyambungnya, maka kasih sayang dari Allah itu akan senantiasa datang. Allah akan senantiasa memberikan rahimnya. Tapi barang siapa yang sebaliknya memotongnya, Allah pun akan mencabut dan menjauhkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Hakim, Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Al-Humaydi, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Abi Daud. Ini barangkali satu hadis yang memberikan pelajaran bagi kita tentang bagaimana kita tetap menjalin silaturahim, kasih sayang. Jadi ketika kita menyambung tali persaudaraan ini, tujuannya adalah agar cinta kasih sayang ini tetap terjadi. Islam mengajarkan seperti itu. Bukan Islam tidak mengajarkan kita itu saling membenci dengan satu sama yang lainnya. Mungkin ada beda persepsi, beda pandangan, tetap kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menyambung tali persaudaraan, bukan untuk saling membenci. Kita mungkin merasa tidak suka dengan seseorang, hilangkan tidak suka itu, karena itu bukan ajaran Islam untuk saling membenci. Kita tetap harus saling mencintai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dikoreksi, dan apabila ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah